Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Ya, hari ini masuk pertemuan 6 ya di sistem berkas tentang organisasi berkas langsung ya. Jadi kalau kemarin sudah kita pelajari tentang yang sekuensial ya, dan ada metode pencarian, ada pencarian linear dan interpolasi ya. Kali ini kita membahas yang organisasi berkas langsung. Oke, di sini meskipun teknologi berkembang sangat pesat ya, pengguna teknologi pada umumnya dan pada khususnya itu teknologi informasi itu merasa bahwa waktu yang diperlukan untuk memperoleh suatu informasi itu masih terlalu lama ya. Jadi kemarin kita sudah pelajari yang pencarian biner dan interpolasi. Untuk dua metode ini masih dirasa lama ya, dan ya lambat ya, jadi belum cepat. Jadi mempengaruhi waktu dalam proses pencarian datanya itu nilainya semakin besar ya waktunya. Ya harapannya itu ya waktunya semakin kecil itu ya dalam proses pencariannya, dalam membutuhkan waktu untuk mencari data yang diinginkan. Kalau kemarin masih ingat misalnya kayak pencarian biner. Pencarian biner itu ya kan dia mencari nilai tengah ya, mencari nilai tengah ya, ada bagian kiri dan kanan. Nah itu dibandingkan salah satunya nanti bagian itu kiri atau kanan itu yang akan tereliminasi gitu ya. Misalnya ada 100 data, nah bagi dua kan 50 data, 50 data gitu ya. Ada 50 kiri, 50 kanan. Nah mana yang akan dieliminasi kan ya tergantung kondisi if-nya ya, apakah yang kunci carinya lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan dari kunci tengah gitu ya. Nah itu kan yang mempengaruhi eliminasi. Jadi setiap iterasi itu yang dieliminasi setengah bagian, setengah bagian, setengah bagian, setengah bagian sampai ketemu data yang dicari ya. Jadi kunci yang dicari sampai ketemu. Jadi itu kan butuh waktu ya, butuh waktu. Jadi kalau kemarin itu propnya itu kan bisa lebih dari satu ya. Jadi nilai prop atau iterasinya itu ya kayak contoh kemarin tuh ya minimal minimal dua prop ya yang didapat kalau contoh yang kalau menggunakan metode interpolasi. Kalau yang kemarin yang biner itu 3 ya kalau nggak salah paling kecil untuk jumlah prop yang didapatkan ya. Yaitu untuk contoh kemarin itu 10 data ya. Jadi kalau semakin banyak datanya ya mungkin ada kemungkinan semakin banyak itu waktu yang diperlukan untuk mencari datanya, waktunya semakin lama ya. Itu masih dirasa ini ya, metode yang kemarin itu metode biner dan interpolasi itu masih dirasa masih lambat gitu ya dan belum akurat. Kalau interpolasi kan kemarin bedanya dengan yang biner itu ya dia mencari bukan nilai tengah ya, tapi ada nilai berikut. Nah nilai berikut ini dia nilainya mendekati, biasa itu mendekati posisi kunci carinya ya. Jadi nggak mesti tengah seperti di pencarian biner itu ya kalau interpolasi. Nah, kemarin kan sudah tahu ya syarat-syarat untuk menggunakan pencarian biner, interpolasi sudah kita pelajari kemarin. Kemudian perkembangan media perekaman data dalam hal kemampuan untuk menampung volume data yang sangat besar itu harus diimbangi dengan peningkatan teknik pencarian kembali data yang tersimpan. Nah, jadi harus ada keseimbangan ya antara sekarang kan teknologi semakin maju aja ya. Jadi untuk media penyimpanan itu ya perkembangannya ya untuk kapasitasnya itu drastis sekali ya. Yang dulu masih satuannya megabyte gitu ya.
ya kayak flash disk lah gitu ya, satuannya megabyte, sekarang sudah satuannya giga ya, apalagi hard disk dulu ya masih 1.500 mega gitu ya, 1 giga, sekarang sudah satuannya udah tera gitu ya. Ya selain teknologi itu ya, jadi kemampuan menyimpan, menampung volume data yang besar itu ya, bagaimana dikembangkan juga teknik pencariannya gitu ya, supaya waktu yang diperlukan itu lebih cepat gitu ya. Kemudian kita lihat nih kunci sebagai alamat rekaman yang unik ya. Jadi untuk mendapatkan rekaman yang diasosiasikan dengan suatu kunci primer ya, jadi sangat diharapkan agar proses langsung menuju ke alamat tempat rekaman dengan kunci tertentu itu disimpan. Jadi jadi prosesnya langsung menuju alamatnya ya. Nah, kalau kemarin kan kayak penggunaan metode pencarian biner gitu ya, interpolasi kan nggak langsung tertuju ke angka yang dicari ya. Jadi, mesti pakai perbandingan gitu ya, supaya tahu lokasinya. Nah, kalau yang ini harapannya kalau bisa langsung gitu ya. Jadi prosesnya langsung menuju ke alamat tempat rekaman itu disimpan. Nah, kalau langsung kan untuk iterasinya ya cukup satu iterasi langsung ketemu gitu ya. Nah, sedangkan yang kemarin yang biner interpolasi itu butuh beberapa iterasi untuk menemukan data yang dicari. Nah, gitu ya. Jadi itulah kekurangannya ya yang kemarin kita pelajari. Kemudian hal tersebut ya hanya mungkin terjadi bila kunci rekaman juga merupakan alamat lokasi rekaman ya. Jadi di sini ada penekanan di sini. Jadi kunci rekaman itu juga merupakan alamat lokasi rekaman ya. Jadi kunci rekaman ya, kunci rekamannya ya kunci ini ya, kunci yang dicari itu harus sama dengan alamat lokasi rekaman. Jadi otomatis kan nilai dari kunci rekaman itu ya harus sama nilainya dengan alamat lokasi rekaman ya, supaya langsung tertuju ke data yang ingin dicari. Jadi nggak perlu lakukan eliminasi gitu. Jadi kan banyak lagi iterasi yang dilakukan kalau mengeliminasi setiap langkahnya. Kemudian untuk suatu aplikasi yang melibatkan rekaman berisi informasi mahasiswa ya, misalnya di sini menggunakan apa kunci unik gitu ya, jadi istilah primary key gitu ya. Misalnya di sini NIM, nomor identitas mahasiswa, ini terdiri dari 13 digit ya, di mana dari 13 ini susunan dari 4 digit kode fakultas ditambah 4 digit kode jurusan ya, ditambah 5 digit ya, 4 digit kode fakultas dan jurusan, 4 digit fakultas dan jurusan ya, 4 digit angkatan berapa gitu ya, dan 5 digit nomor urut mahasiswanya gitu ya. Kira-kira kalau 13 digit ini mungkin sekitar ini ya, 9 9 triliun lokasi. Jadi addressnya ya, jadi pengalamatan yang disiapkan di dalam media penyimpanan itu setidaknya harus sebanyak 9 triliun ya, 9 triliun lokasi. Ya, sebagaimana diperlihatkan nanti kita lihat gambarnya. Jadi harapannya itu ya, jadi harapannya itu waktu pencarian itu akan sangat baik jika nilai propnya itu adalah 1 ya. Jadi iterasinya 1. Jadi langsung ketemu kalau mencari data yang langsung tertuju ke alamatnya gitu ya. Di sini kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini ya. Jadi solusi yang ditawarkan tadi itu kan jadi kunci rekaman tuh harus
ini ya harus sama dengan alamat lokasi rekaman ya. Jadi ini kunci rekaman, kita lihat gambarnya. Nah, ini kunci rekaman dan ini alamat lokasinya, ruang alamatnya. Di sini korespondensinya satu-satu atau ya istilahnya relasi lah kan, sama seperti di basis data gitu ya, relasi. Jadi kalau kita ingin menyimpan rekaman dengan kunci rekaman 0, maka dia harus disimpan di alamat 0 ya. Jadi nggak boleh disimpan di alamat 1, nggak boleh disimpan di alamat 2 gitu ya. Nah, alamat 1 ini hanya boleh diisi oleh kunci rekaman nomor 1. Sini kunci rekaman nomor 5 hanya bisa mengisi alamat nomor 5 ya. Nah, seperti ini. Jadi satu-satu gitu ya, korespondensinya satu-satu. Jadi kalau kita hubungkan ya seperti ini sebenarnya gitu ya. 2 dengan 2 gitu ya. 3 dengan 3, 4 dengan 4 gitu ya. Kemudian 5 dengan 5. Nah, kira-kira kalau menurut kalian nih, misalnya kan ini kan data ya, kalau kunci rekaman ini kan berhubungan dengan data ya. Jadi kalau data itu kan selalu berkembang gitu ya, selalu tumbuh, selalu bertambah gitu ya. Nah, untuk yang ini ruang alamat ini gimana? Kira-kira ada yang ya, bisa menjelaskan gimana ini kira-kira? Kalau datanya semakin bertambah, maka ruang alamatnya ini ya ini kita anggap sebagai media penyimpanan ya. Nah, kalau datanya bertambah, sedangkan ruang alamatnya ya kapasitasnya segitu-segitu saja, nah kira-kira gimana? Apa yang terjadi? Ada yang bisa kasih pendapat? Mungkin bisa membayangkan gitu ya, jadi datanya semakin banyak ya, tapi media penyimpanannya kapasitasnya ya segitu-gitu aja ukurannya. Kira-kira solusinya seperti apa ya supaya data yang semakin bertambah itu ya tetap bisa disimpan? Gimana? Ini ada suaranya. Oke, lanjut ya. Jadi ya nanti ada penjelasannya di belakang. Kita lanjut dulu slide-nya. Kemudian ya, namun teknik tersebut itu yang tadi ya, korespondensi satu-satu ini memiliki kerugian ya. Jadi karena diperlukannya ruang yang sangat besar ya. Jadi ya ruang yang sangat besar ini ya berhubungan dengan kapasitas ya. Kapasitas media penyimpanannya harus sangat besar untuk menampung semua rekaman ya. Misalnya kayak data mahasiswa setiap tahunnya kan selalu bertambah itu ya, bisa puluhan ribu ya. Ya anggap saja satu prodi menerima 100 sampai 200 mahasiswa gitu ya. Nah, sedangkan di Unram ini kalau nggak salah itu 35 prodi ya. 35 kali 200 misalnya itu kan bisa 7 ribuan ya, 7 ribuan mahasiswa yang bisa diterima setiap tahunnya ya. Itu kan data semakin bertambah ya, otomatis kan media penyimpanan ya harus mau nggak mau ya harus bisa menampung data tersebut ya. Ya, hal tersebut bisa dimengerti mengingat harus tersedia satu lokasi untuk setiap kemungkinan kunci rekaman. Untuk mendapatkan rekaman yang diasosiasikan dengan suatu kunci primer, ya, jadi rekaman tadi ya, di kunci primer ini ya kunci rekaman ini
jadi diasosiasikan, dihubungkan. Itu sangat diharapkan agar proses langsung menuju ke alamat tempat rekaman itu dengan kunci tertentu disimpan, ya. Jadi hal tersebut hanya mungkin terjadi bila kunci rekaman juga merupakan alamat lokasi rekaman. Jadi sudah dijelaskan tadi ya. Jadi nilainya harus sama ya. Kunci rekaman 0, ya ruang alamatnya 0 juga. Kunci rekaman 1, ruang alamatnya 1 juga. Jadi harus sama. Kemudian, nah di sini ya, meskipun universitas bisa memiliki puluhan ribu mahasiswa, pastilah ada beberapa nomor yang kosong ya. Karena beberapa alasan, misalnya karena sudah lulus gitu ya. Kemudian mengundurkan diri, ada yang DO, drop out ya, ada yang cuti atau sebagainya. Itu sehingga tidak semua ruang itu akan dimanfaatkan ya. Jadi kan biasanya yang dimanfaatkan itu kan mahasiswa yang masih aktif ya. Nah kalau yang sudah lulus kan sudah nggak aktif lagi ya. Untuk mengundurkan diri itu sudah nggak aktif lagi. Ya biasanya ya supaya data nggak hilang kan, seperti kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu ya dipindahkan ke file yang berbeda gitu ya, ke tabel yang berbeda ya supaya data tersebut bisa disimpan gitu ya, jadi nggak hilang gitu ya, tetap kita punya datanya tapi kita pindahkan ke tabel yang berbeda gitu ya. Nah kalau anggapannya di sini misalnya gambar ini. Nah, misalnya ini mahasiswa 2 ya, mahasiswa 2 berarti kan datanya ada di alamat nomor 2 ya. Nah, misalnya mahasiswa 2 ini sudah lulus gitu ya, berarti kan sudah tidak digunakan lagi ya. Nah, sebenarnya bisa dihapus ya karena kita pindahkan ke tempat yang lain gitu ya. Atau ya tidak digunakan lagi gitu ya data mahasiswa 2. Misal saya garis ini misalnya yang nggak digunakan lagi, nggak dimanfaatkan lagi, misalnya mahasiswa 5 gitu ya, yang mungkin yang ini mahasiswa 5 drop out gitu ya, mahasiswa 6-nya ya ini pindah gitu ya, pindah kampus gitu. Jadi kan ya kalau modelnya seperti ini ya, kalau modelnya korespondensi satu-satu, maka karena tadi ya sifatnya tadi kan kunci rekaman tuh hanya boleh menempati ruang alamat yang sama gitu ya. Nah kalau nanti ada data baru kan otomatis kan misalnya ada data baru nih, data 200 gitu ya. Nah data 200 ini kan nggak mungkin disimpan di nomor 2 ya, nggak bisa disimpan di nomor 5, nggak bisa disimpan di nomor 6. Ini kan 2, 5, 6 ini kan contohnya masih sudah kosong ya. Karena ada yang lulus atau yang mengundurkan diri, tadi ada yang cuti gitu ya. Nah, otomatis kan 200 ini karena korespondensi satu-satu ya harus disimpan di alamat 200 ya. Jadi nggak boleh di tempat yang berbeda. Nah, karena itu nanti nomor ruang alamat nomor 2, 5, 6 ini ya selamanya ya tidak pernah dipakai lagi. Nah, itu kan menjadi pemborosan gitu ya media penyimpanan. Padahal datanya sudah jarang mungkin digunakan lagi ya, atau tidak pernah sama sekali, sebaiknya dihapus dan kalau bisa disimpan untuk kunci rekaman yang berbeda ya, seperti itu. Oke, kemudian itu ya, jadi itu kerugian dari korespondensi satu-satu. Kemudian pengalamatan file. Ada 3 teknik untuk menentukan alamat dari data yang disimpan pada device dengan akses langsung ya. Jadi alat media penyimpanannya itu ya aksesnya langsung. Yang pertama adalah pengalamatan absolut atau tetap. Yang kedua adalah pengalamatan relatif. Yang ketiga adalah pengalamatan indeks ya. Kita lihat satu-satu. Jadi kalau yang pengalamatan absolut ini merupakan alamat ya aktual dari record yang diinginkan ya.
Jadi pada satu disk itu spesifikasi secara eksplisit itu meliputi nomor drive-nya berapa, ya, silinder keberapa, record itu dia ada di track keberapa, sektor keberapa, cluster keberapa, itu semua disimpan ya, disimpan. Kalau kemarin namanya adalah alokasi file ya, tabel alokasi file. Jadi semua data-data informasi tentang pengalamatan record ini disimpan di tabel alokasi file. Tapi di isinya ya, isi alamatnya sangat lengkap ya, sangat detail. Dia ada di drive mana, silinder keberapa. Silinder kan sudah kita bahas ya, istilah silinder di pertemuan sebelumnya. Ada track juga gitu ya. Nah, itu semua dituliskan ya di pengalamatan absolut. Kalau alamat absolut ini terperinci dan spesifik ya, karena dipengaruhi oleh tipe peralatan yang akan diakses. Pada saat ini unit peralatan akses langsung sekuensial ya, diganti dengan peralatan yang baru, maka program-program dengan alamat absolut itu harus direvisi ya. Jadi maksudnya kalau kita misalnya yang data yang sebelumnya itu disimpan di harddisk 1 ya, terus kita ingin pindahkan ke harddisk nomor 2 gitu ya. Di harddisk 1 itu kan punya tabel alokasi filenya ya. Jadi menyimpan tadi rekaman tadi, dia ada di track mana, silinder keberapa, cluster keberapa, itu semua disimpan di data-datanya di di harddisk 1. Kalau data tersebut kita pindahkan ke harddisk 2, itu tidak mungkin posisinya sama seperti yang ada di harddisk 1 ya. Pasti nanti akan berubah posisinya, sehingga di harddisk 2 itu kan ada tabel alokasi filenya sendiri juga ya. Dia yang mencatat alamat revisiannya gitu ya. Nah, misalnya tadi record 1 yang ada di harddisk 1 disimpan di track 2 sektor kedua gitu ya. Setelah dipindahkan di harddisk ketiga gitu ya, di harddisk kedua ya, itu maka dia ada di track 10 sektor ke-20. Nah, itu data-data itu yang direvisi dan disimpan di tabel alokasi file. Ya, kalau ada pergantian media penyimpanan ya. Seperti itu ya prosesnya kalau kita memindahkan data dari harddisk 1 ke harddisk yang lainnya ya. Kemudian pengalamatan relatif. Jadi dalam file data pengalamatan relatif itu diekspresikan sebagai satu posisi dalam satu file ya. Jadi nilainya pengalamatan relatif ini sama seperti yang tadi ya, yang korespondensi 01. Jadi nilainya hanya satu nilai saja gitu ya. Jadi enggak berisi nomor drive-nya berapa, nomor silinder berapa gitu ya, nomor track-nya keberapa, enggak seperti itu. Tapi dibuat seperti ini ya, jadi hanya bernilai satu nilai saja. Nah, kalau ada yang pernah ini, bukan pernah lagi ya, sudah belajar Altro, misalnya pakai pointer kan mencari alamat, misalnya variabel A itu misalnya sama dengan 5, nah kira-kira variabel A yang nilainya 5 itu ada di address keberapa gitu kan, bisa kelihatan ya kalau menggunakan pointer gitu ya. Nah, kan ada addressnya ya, addressnya kan kombinasi huruf dan angka gitu ya. Nah, nilainya kan hanya satu ya, jadi nggak menunjukkan dia ada di silinder keberapa gitu ya, track keberapa, seperti itu. Gitu ya, jadi sebagai satu posisi dalam satu file. Ini daripada sebagai satu lokasi khusus yang berisi nomor drive, silinder, dan nomor track ya, seperti pengalamatan absolut. Nah, itu ya. Jadi nilainya yang pengalamatan absolut ini lebih banyak gitu ya. Kemudian pengalamatan berindeks ya. Dalam file berindeks itu mengenali lokasi suatu record dengan satu nilai kunci khusus ya. Record dengan nilai kunci berikutnya adalah
dalam ruang penyimpanan yang berdampingan atau berdekatan berikutnya. Jadi namanya indeks ya, seperti kita pelajari di pemrograman itu ya. Ada dimulai dari indeks 0, kemudian pakai increment gitu ya. Jadi ditambahkan increment 1, jadi indeks 0, indeks 1, indeks 2. Jadi nggak ada indeks yang nilainya koma gitu ya. Indeks 1,5 nggak ada seperti itu ya. Nah, biasanya kan indeks 0, 1, 2, 3 seperti itu dan seterusnya. Kemudian pengalamatan berindeks ini memungkinkan kita bisa mengakses file yang sama untuk tujuan yang berbeda ya. Ya, seperti kita mengakses misalnya tabel mahasiswa itu ya, tabel mahasiswa. Kalian mengakses ya data kalian sendiri ya, misalnya kalau login ke SIA. Kalau saya mengakses tabel mahasiswa yang menampilkan misalnya mahasiswa dosen bimbingan saya ya, yang saya jadi sebagai dosen ini ya, dosen PA gitu ya. Seperti itu ya, jadi memiliki tujuan yang berbeda ya, meskipun sama-sama mengakses tabel yang sama ya, file yang sama, tabel mahasiswa. Ini contohnya mungkin ada tujuannya untuk menampilkan satu record tertentu gitu ya, atau menampilkan seluruh isi file ya. Itu kan tujuannya berbeda gitu. Kemudian konversi kunci rekaman menjadi satu alamat yang unik ya. Jadi salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mengantisipasi tadi kerugian dari korespondensi satu-satu ya, adalah dengan melakukan konversi. Jadi terhadap kunci rekaman menjadi satu alamat yang unik ya. Nah, jadi harapannya misalnya tadi kan alamat nomor 2, nomor 5, nomor 6 itu tidak bisa digunakan lagi ya. Nah, harapannya kalau menggunakan teknik yang berikut ini, kita bisa menyimpannya ya untuk data yang berbeda. Jadi nggak mesti nomor kuncinya harus sama seperti nomor kuncinya nggak perlu sama dengan nomor alamat ya. Ini nggak mesti sama dengan addressnya. Ya, jadi kita lakukan konversi ya. Nanti ada contohnya di belakang. Pakai teknik hashing ya, ada fungsi hashing. Ya, terdapat beberapa formula untuk melakukan konversi. Ya. Berikut adalah beberapa di antaranya. Contohnya di sini, misalnya sistem reservasi penerbangan. Ya. Jadi jika suatu maskapai penerbangan memiliki nomor penerbangan dari 1 sampai 999 ya, 999. Di sini diinginkan untuk memantau reservasi pesawat selama setahun ya. Yang jumlah harinya adalah 1 sampai 366 hari gitu ya, dalam satu tahun. Jadi satu tahun kita anggap 366 hari. Maka nomor penerbangan dan hari ke dalam tahun ini ya dapat dihubungkan untuk mendapatkan lokasi rekaman ya yang berisi data reservasi penerbangan. Nah, misalnya di sini ya contohnya di sini adalah yang ini ya, pakai pengalamatan relatif, nilainya hanya satu ya, nilainya hanya satu, nilai alamatnya ya, lokasi alamatnya, addressnya. Nilai addressnya itu merupakan kombinasi ya, kombinasi dari nomor penerbangan ditambah ya hari keberapa ya, hari penerbangannya kan tadi ya nomor 1 sampai 999, kemudian hari keberapa gitu ya, itu dimulai dari hari ke-1 sampai hari ke 366 hari ya. Jadi kalau kita pakai contoh yang ini, format formula yang di atas ini, itu nanti setidaknya itu kita perlu menyediakan ruang alamat sebanyak 999.366.
alamat gitu ya. Nah, jadi sebanyak ini misalnya kita kembali sini, jadi perlu disiapkan sebanyak ini ya, 999 366 ya. Nah, jadi sebanyak ini alamat yang harus disediakan ya. Ke slide sebelumnya ya. Nah, sedangkan kalau kita formulanya kita tukar nih, tukar harinya di depan, nomor penerbangannya di belakang gitu ya. Nah, di mana anggapannya dalam satu hari itu tidak bakalan lebih dari 100 penerbangan dilakukan gitu ya. Jadi anggapannya itu dalam satu hari itu hanya ya tidak ya 99 pesawat saja yang terbang gitu ya. Jadi kalau sebanyak 999 pesawat misalnya maskapai Lion Air misalnya itu ya, pesawatnya sebanyak 999. Nah, itu kan pasti sangat padat sekali ya. Jadi nggak mungkin semua terbang dalam hari yang sama, pasti ada beberapa ya giliran gitu ya. Jadi yang ada pesawat yang diistirahatkan seperti itu ya. Jadi ya setidaknya itu 100 ya. Jadi tidak lebih dari 100 penerbangan, 100 pesawat. Nah, kemudian kalau kita pakai formula ini maka harinya itu kan mulai dari hari pertama gitu ya sampai 366 dan 99 ini maksimalnya gitu ya, maksimal pesawat yang terbang. Ini harinya maksimalnya, 99-nya adalah jumlah pesawat yang terbang dalam hari yang sama gitu ya. Misalnya nih, jadi ada 99 pesawat yang terbang pada hari ke 366 ya. Nanti ada kode alamat yang berbeda misalnya hari ke 10 misalnya ya. Nanti ya kodenya ya dimulai dari ini ya, mulai dari 01. Nanti ada bisa pisahin gitu ya. Hari ke 10 nanti ada 02 yang berangkat gitu ya. 010 nanti ada pesawat yang ke berapa? 37 misalnya seperti itu. Ya, jadi nggak semuanya dianggap terbang ya pesawat yang banyak tersebut. Sehingga maksimal itu dia harus menyediakan ini ya, jadi 36.000 alamat ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan formula yang tadi kan lebih banyak ya, lebih banyak pesawatnya. Jadi lebih banyak ini ya, bukan pesawatnya, alamatnya, address yang harus disimpan, yang harus disediakan di media penyimpanan. Jadi setidaknya kalau kita pakai formula ini, kita bisa mereduksi, mengurangi sampai 30% ya. Itu ya, jadi sama seperti NIM mahasiswa ya, mahasiswa kalian gitu ya, NIM kalian. Itu semua sudah dipikirkan ya oleh universitas supaya bisa digunakan sampai kapanpun ya. Nah, misalnya kan NIM kalian tuh misalnya F1D gitu ya. Kemudian ada angkatannya misalnya 019, kemudian ada 001 gitu ya. Nah, semua sudah dipikirkan ya, semua sudah dipikirkan. Jadi misalnya yang ini ya 001 ini kan 3 digit ya, 3 digit, jadi tiga digit tuh ya sama seperti ini 999 ya maksimalnya. Kalau 1000 mahasiswa urutan 1000 ya nggak bakalan bisa disimpan ya karena maksimalnya 3 digit. Nah, seperti itu semua dipikirkan. Nah, pada dasarnya kan seperti saya bilang tadi ya, setiap prodi itu paling banyak tuh ya kalau di
TI ya biasa setiap tahun tuh 100 mahasiswa itu ya, untuk mahasiswa baru yang diterima. Kalau apa teknik sipil ya karena sudah lama gitu ya dan prosesnya banyak, jadi tenaga pengajarnya banyak, ya dibuka biasanya 300 sampai 400 mahasiswa gitu ya. Nah, dan tidak lebih dari 99 mahasiswa gitu ya. Nah, jadi setiap prodi ini kan ada kode D, ini kan kode prodi TI ya. Prodi TI ya pasti nggak bakalan lebih dari 99, makanya disediakan 3 digit. Kalau 2 digit ya nanti ya maksimal 99 mahasiswa ya. Nah, tapi kalau 100 mahasiswa nanti ada 105 misalnya ada yang masuk, ya nggak bakalan bisa ini sesuai dengan format gitu ya. Nah, makanya dibuat 3 digit. Ini angkatannya juga ini ya sampai tahun, ya ini kan 2019 itu ya, 019. Nanti bisa juga 2099 gitu ya. Nah, jadi format NIM yang sebanyak 9 karakter ini selalu bisa digunakan sampai kapanpun ya. Kalau di sini sampai tahun 2099. Ya, entah sampai kapan itu ya, 2999 ya. Ya, anak anak cicit gitu. Oke gitu ya. Jadi itu ya, jadi semua sudah dipikirkan, sama halnya nanti ke depannya kalau kalian nanti membuat aplikasi, ya perlu dipikirkan juga ya seperti ini, supaya nanti bisa menghemat ya media penyimpanan. Ya, jadi kalau buat primary key gitu ya, ya sebaiknya pakai formula gitu ya, formula. Biasanya kan ada yang auto increment aja ya, auto increment. Nah, auto increment tuh nanti ke depannya ya akan bermasalah gitu ya. Misalnya kita set misalnya NIM auto incrementnya 5 digit gitu ya, 5 digit. Nah, soalnya 5 digit berarti kan maksimal 99, ini ya 99.000 mahasiswa gitu ya. Nah, ya 100.000 kurang 1 mahasiswa yang bisa diterima. Nah, kalau sudah lebih dari ini ya 100.000 mahasiswa, 100 mahasiswa yang ke 100.001 ya nggak akan bisa ditampung ya oleh kode yang menggunakan auto increment tadi gitu ya. Itu kan akan bermasalah. Jadi nah ini kan umurnya kan lebih ini ya, cepat habis ya daripada yang kalau kita pakai formula. Oke. Ini kan sampai kapanpun nih, sampai 2099 ya. Oke, kemudian kembali ke yang tadi, itu menentukan alamat dengan konversi kunci gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah sekarang ini bentuknya adalah korespondensinya N1 ya. Korespondensinya N1, jadi banyak ke 1 gitu ya. Nah, jadi banyak kunci rekaman itu bisa disimpan di satu ruang alamat ya. Nah, nah, sedangkan di sini jadi nanti ruang alamatnya sifatnya nggak unik lagi gitu ya. Jadi sudah nggak unik lagi karena nilainya uh, bisa ini ya, memiliki kunci rekaman yang banyak gitu ya. Nah seperti ini gambarannya. Jadi harapannya sebenarnya seperti ini ya. Jadi di sini kan ruang alamatnya kan kita anggap sebagai media penyimpanan ya. Ini kunci rekaman itu adalah data-data yang kita dapatkan gitu ya, data-data, ada penambahan data baru setiap saat gitu ya. Nah penambahan data baru kan ya nggak bisa kita stop ya, pasti akan terus bertambah ya. Kemudian sedangkan media penyimpanan, nah ini ya harapannya
kalau bisa jangan sering diupdate ya, karena kalau semakin sering diupdate kan butuh dana gitu ya, butuh dana untuk membeli media penyimpanan yang baru. Nah, misalnya nih ya, ada data sebanyak 100.000 ya, bisa disimpan oleh hard disk gitu ya, hard disk yang hard disk satu gitu ya, 100.000 bisa. Nanti tahun depan ada penambahan data sampai jumlah datanya adalah 1 juta data gitu ya. Nah, kedepannya ya misalnya tidak bisa ditampung gitu ya, tidak bisa ditampung oleh media penyimpanan, ya solusinya ya harus mengganti ke media penyimpanan yang memiliki kapasitas lebih besar gitu ya. Seperti itu. Jadi beli media penyimpanan lagi, nanti data yang bertambah lagi, beli lagi. Nah, itu kan nggak menjadi solusi ya. Nah, pada dasarnya kan sebenarnya pada saat kita menambahkan media penyimpanan kan pasti di media penyimpanan sebelumnya kan pasti ada seperti tadi data yang sudah tidak digunakan lagi ya. Misalnya seperti tadi data mahasiswa yang drop out ya, ada yang cuti, ada yang pindah, seperti itu kan sudah nggak digunakan lagi dan bisa kita manfaatkan untuk menyimpan uh, kunci rekaman yang berbeda ya. Nah, ini tekniknya ya. Nah, untuk mendapatkan nanti tadi kan ada istilah konversi ya. Jadi hasil konversinya itu adalah berupa alamat di sini, itu pakai teknik hashing ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini sebagai konsekuensinya itu diperlukan suatu fungsi ya untuk memetakan cakupan nilai kunci yang lebih luas ke dalam cakupan nilai alamat yang lebih sempit ya. Jadi nilai kunci yang lebih luas ini ya ini ya, kunci rekamannya kan banyak sekali ya, luas, sangat besar. Kemudian kita konversi ke ruang alamat media penyimpanan yang terbatas ya, jumlah alamatnya. Gitu ya, jadi terbatasnya lebih sempit gitu ya maksudnya. Nah, fungsi yang ini dikenal dengan fungsi hash ya. Ini akan melakukan pemetaan, jadi nama fungsinya misalnya hash gitu ya. Di sini pakai parameter. Ya kalau kita menulis function gitu ya, misalnya di bahasa C++ kan function dalam kurung kan parameter gitu ya. Nah, parameternya adanya adalah kunci ya, kunci rekaman ini. Dan nanti hasilnya adalah kemungkinan alamat ya. Jadi kemungkinan alamatnya, alamat yang ini yang dihasilkan ya. Di sini keluaran dari proses hashing bukan lagi alamat yang unik ya. Nah, jadi keluaran dari proses hashing ini kan bentuk alamat. Jadi alamatnya sudah nggak unik lagi ya. Ya. Karena dia bisa ya, dimiliki oleh kunci yang berbeda-beda gitu ya. Ini melainkan kemungkinan alamat bagi kunci yang dihash. Ya, kemungkinan alamat. Alamat untuk menempatkan rekaman yang diperoleh dari fungsi hash itu kita sebut dengan home address ya. Ya, alamatnya home address. Untuk rekaman tersebut tidak ada batasan mengenai bentuk fungsi yang akan memetakan kunci ke cakupan alamat ya. Nah, jadi fungsi hash itu bebas ya. Nah, kalau kalian ingin kembangkan sendiri ya silahkan ya. Nah, nanti kita lihat contohnya. Contohnya sederhana gitu ya. Jadi ada apa sisa bagi gitu ya sebagai nilai alamatnya gitu ya. Nanti kalau mau pakai fungsi hash penjumlahan, pengurangan, hasil penjumlahan, hasil pengurangan ya bisa gitu ya. Gitu. Ya, yang penting dia bisa dari hasil alamat ini bisa mendistribusikan kunci secara merata ke alamatnya ya. Jadi kunci rekaman ini sebanyak apapun tuh bisa didistribusikan, bisa disimpan di alamat-alamat yang ada di media penyimpanan ini. Ya. Ini hal tersebut dimaksudkan agar mengurangi terjadinya kolisi ya. Nah, kolisi di sini adalah kunci yang berbeda ya. Misalnya
sini kalau kita pakai fungsi hash, misalnya kunci 0, kita hitung pakai fungsi hash, ada di alamat 1 ya. Kemudian kita coba yang misalnya fungsi hashnya kuncinya 4, alamat 1 juga ya. Seperti ini. Yang berbeda, ini juga misalnya, kalau ya ini misalnya. Kemudian misalnya pakai fungsi hash kunci nomor 2, ternyata alamat yang dihasilkan dari fungsi hash itu 4 misalnya ya. Seperti ini misalnya. Nah, jadi kolisi itu adalah yang ini memiliki untuk alamat yang sama itu dia memiliki kunci yang berbeda ya. Nah, untuk alamat 0 ini bisa dimiliki oleh kunci 1 dan kunci 3 gitu ya. Untuk alamat nomor 1 itu bisa didapatkan dari kunci 0 dan kunci 4 ya. Tapi intinya untuk setiap address ini hanya bisa menyimpan satu data saja ya, satu kunci saja, data dari satu kunci rekaman. Jadi nggak boleh 2. Nah, jadi otomatis misalnya ini 1 disimpan di 0, 3 nggak bisa disimpan di 0 ya. Ini nanti disimpan di tempat yang berbeda ya. Nah, untuk yang kolisi nanti kita pelajari di pertemuan mengenai manajemen kolisi ya, di pertemuan berikutnya. Jadi kalau terjadi kolisi, kira-kira gimana sih manajemennya supaya data tersebut nggak hilang gitu ya, tetap bisa disimpan. Jadi kan data tuh penting ya, harganya mahal gitu ya. Jadi harus bisa disimpan gitu ya, meskipun tempatnya di tempat yang berbeda. Ya, intinya seperti itulah manajemen kolisi nanti ya kita pelajari. Oke, kemudian dapat dieksekusi dengan efisien ya. Ini berhubungan dengan waktu pembacaan tadi, kalau bisa seminimal mungkin. Kalau bisa propnya itu 1 ya, 1. Kalau nggak bisa 1 ya mendekati 1 gitu ya. Itu sudah bagus gitu ya waktu pembacaannya. Jadi iterasi pembacaannya itu ya minimal 1 gitu ya, minimal 1. Minimal 1 itu ya sudah sangat bagus ya. Jadi sekali iterasi, satu prop langsung ketemu. Nah, itu ya. Nah, tapi kalau nggak bisa seperti itu kayak tadi misalnya mencari nah, 1-nya kan sudah disimpan di 0. Nah, untuk 3-nya kan nggak bisa langsung ketemu di 0, tapi harus ditelusuri ya. Nah, disimpan di mana? Pasti propnya lebih dari 1 ya untuk mencari kunci nomor 3. Posisinya di alamat berapa itu perlu prop yang lebih dari 1 ya, karena terjadi kolisi. Oke, kemudian ini pengaksesan dalam organisasi file langsung ya. Jadi ketika satu record dibaca atau ditulis ya, jadi saat proses baca atau tulis, satu nilai kunci dihubungkan dengan record yang diketahui ya. Untuk menghubungkan nilai kunci tersebut dengan suatu alamat dalam organisasi file langsung, jadi bisa pengalamannya absolut tadi ya, nilainya ada silinder keberapa, track keberapa itu absolut, atau bentuknya relatif, nilainya hanya satu nilai saja ya, hanya satu nilai alamat. Ini disimpan di directory file ya, di directory. Kemarin sudah kita pernah bahas ya, directory file dan fungsinya apa gitu ya. Itu data-data itu disimpan ya. Jadi pengalamatan itu disimpan di directory file. Jadi directory file ini atau tabel directory itu hanya berisi 2 kolom ya. Jadi kolom pertama itu berisi nilai kunci, kolom kedua itu nilai alamatnya, sekumpulan alamatnya.
Jadi kalau alamat absolut ya berarti kan karena nilainya banyak ya sekumpulan alamat gitu ya. Kalau pakai nilai alamat relatif ya alamatnya ya hanya satu alamat saja, satu nilai gitu ya. Ya, suatu alamat ditemukan dengan menelusuri direktorinya dulu ya. Berdasarkan kunci yang diberikan, kemudian alamat itu digunakan untuk mengakses recordnya di mana. Ya. Nah, misalnya kalau saya gambarkan, nah, misalnya ini ada tabel ya, ada tabel direktorinya nih ya. Tabelnya nilainya ini ada terdiri dari dua kolom. Kolom pertama berisi kunci ya. Di sini kunci keberapa gitu ya. Kunci. Kemudian di sini adalah alamat ya. Kemudian ada data ya tentang yang berhubungan dengan recordnya ya. Misalnya tabel mahasiswa aja gitu ya, tabel mahasiswa. Dari beberapa baris ya. Misalnya kita contohkan aja nih dua data gitu ya. Yang atasnya kan nama kolomnya gitu ya. Ada NIM gitu ya. Apalagi nama gitu ya. Misalnya nama PK gitu ya. PK. Gitu ya. Nah, setiap record ini, setiap baris ini kan disimpan di alamat yang berbeda ya. Nah, ya pointernya misalnya variabel A itu disimpan di pointer berapa, gitu, alamat addressnya berapa gitu ya. Jadi di sini misalnya anggap aja alamat 1 gitu ya. Baris kedua alamat 2 gitu ya. Nah, misalnya ada kunci, misalnya ada kunci kunci 53 misalnya ya. 53 ini adalah alamat 2 gitu ya, alamat 2 misalnya. Nah, maka dia akan ini ya, seperti tadi dibilang. Jadi suatu alamat tuh ditemukan dengan menelusuri dulu directory filenya ya, berdasarkan kuncinya. Jadi kunci 53 nih, misalnya dicari, kemudian dihubungkan baca dari tabel directory filenya, oh kunci 53 alamatnya adalah alamat 2 gitu ya. Alamat 2. Selanjutnya baru alamat tersebut digunakan untuk mengakses record ya. Nah, data di sini, data nomor 2 misalnya apa nih, misalnya F1D gitu ya. Ya, 1 misalnya. Namanya C gitu ya. PK-nya 3,7 gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi dia dihubungkan gitu ya, dihubungkan ke alamat nomor 2 gitu ya. Nah, seperti inilah proses pembacaannya gitu ya. Jadi nggak langsung sistem operasi itu nggak baca langsung ke ini ya, tabel ini, tabel mahasiswa, tapi dia harus membaca dulu directory filenya ya, baru dihubungkan ya, ke alamat mana dia data tersebut disimpan, record tersebut disimpan. Oke gitu ya, jadi penjelasannya proses pembacaan atau penulisan datanya. Kemudian pemrosesan secara acak atau random itu memungkinkan metode-metode alternatif untuk menyimpan satu file record ya. Jadi setiap record itu
yang ditampilkan memiliki dua bagian, yaitu file kunci dan record data ya. Jadi seperti yang saya gambarkan tadi ya, jadi ada kunci dan datanya ya, tabel. Jadi ada dua bagian. Semua nilai kunci itu disimpan bersama-sama dalam direktori ya. Semua nilai kunci itu disimpan bersama-sama dalam direktori. Nanti ada kunci yang banyak ya, lebih dari, anggap aja ini kan contohnya hanya satu baris saja. Pada dasarnya kan tabel direktori terdiri dari banyak baris gitu ya, untuk nilai kunci yang berbeda-beda. Simpan di direktori bersama-sama, dan record-recordnya disimpan secara terpisah dalam file. Ya, misalnya dalam file tabel mahasiswa seperti ini misalnya. Kemudian, nah ini untuk yang contoh yang ini ya, pengalamatan absolut nih. Jadi nilainya banyak nih ya. Jadi ini tabel direktori kunci dan alamat ya, alamat. Nilai alamatnya banyak kalau yang absolut. Misalnya ini 1,1,8,5,9,4 nih. Ini penjelasannya. Misalnya di sini satu ini adalah drive ke satu ini poros ke 1, 8 ini silinder ke 8, 5 ini sektor ke 5, 9 ini track ke 9, 4 ini adalah nomor recordnya ya. Nah kalau yang relatif ya hanya nilainya satu saja gitu ya. Nah, jadi contohnya untuk yang pengalamatan absolut. Nah ini yang contohnya pengalamatan relatif ya. Jadi nilainya hanya satu saja. Kunci rekaman 61. Nah, alamatnya atau pointernya di mana gitu ya. Nah, jadi tulis alamatnya. Jadi nilainya hanya satu saja. Jadi untuk yang alat pengalamatan relatif ini bisa, untuk pengalamatannya bisa pakai fungsi hashing tadi ya, fungsi hashing. Jadi nilainya untuk satu gitu ya. Nah kita lihat nih fungsi hashing ya. Jadi teknik hashing scatter storage ya, meliputi suatu perhitungan aritmatika pada nilai kunci untuk menghasilkan suatu bilangan bulat atau integer ya. Jadi perhitungan berdasarkan parameter kunci. Ini kunci, F ini ya simbol untuk function F ya, function hashingnya ya. A ini adalah alamatnya. Jadi alamat ini berupa satu bilangan bulat atau integer ya. Jadi berupa bilangan bulat, nah, bukan koma gitu ya, bukan desimal. Nah, bilangan bulat ini merupakan alamat relatif ya, di mana nilai kunci itu disimpan di direktori. Disimpan di sini ya, di alamat ini, di tabel direktorinya. Direktori disimpan sebagai satu array ya. Nah, bersusun-susun ya, array itu kan ya pakai indeks ya, indeks 0 nilainya 53, nanti ada indeks 1 nilainya misalnya 61, indeks 2 nilainya 62 gitu ya, nilai kuncinya itu ya misalnya. Jadi array gitu ya. Kemudian di sini contoh penulisannya, alamat relatif dihitung di salah satu penunjuk array ya. Lebih khususnya hashing memerlukan definisi. Nah ini sudah dijelaskan tadi ya. Jadi F ini fungsi hashingnya gitu ya. K ini adalah kuncinya, A ini adalah alamatnya. Kemudian transformasi dari kunci ke nilai integer ya. Jadi nilai yang sebelah kiri ini kan masih nilai kunci ya. Kita pakai fungsi hashing itu menghasilkan yang sebelah kanan A ya, nilai integer. Itu kita sebut dengan key to address ya. Nah ini fungsi hashing, nah, sebenarnya ini sama ya, penulisannya cuma dibalik aja nih. Seperti yang ini ya, F ini sama seperti H, parameternya adalah nilai kunci atau K itu ya, kunci K. Kemudian alamat recordnya ya sama dengan A ya, sama. Kita loncat saja. Nah ini contohnya ya, kalau menggunakan fungsi hashing.
Misalnya ada kunci ya, kunci rekamannya adalah 459250704. Kita pakai fungsi hashing, misalnya kunci mod 100 ya. Jadi mod ini adalah modulus ya, sisa bagi ya. Jadi 459250704 gitu ya. Jadi nanti kan kalau di coding gitu ya, jadi bisa ditulis 4592500 ya 704 ya, bisa pakai mod 100 ya. Kalau di bahasa C kalau nggak salah pakai persen ya, persen. Jadi 459250704 ya, persen 100 ya, misalnya seperti itu. Nah, hasilnya adalah 4 ya. Ini ya. Nah, 4 ini adalah hasil dari fungsi hash itu berupa alamat ya. Nah, itu bisa langsung dianggap sebagai alamat ya, home address-nya di media penyimpanan ya. Jadi alamat nomor 4 ini untuk menyimpan data nomor dengan kunci 459250704 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini contoh fungsinya ya, function hashing. Oke, kemudian ya nanti lihat kita untuk contoh yang lain nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, misalnya di sini ada ini, lihat tujuan dari hashing untuk menemukan fungsi yang memudahkan perhitungan ya, untuk memetakan setiap nilai kunci ke dalam suatu nilai lokasi kosong ya. Jadi kalau kosong, misalnya 4 nih kosong ya, langsung aja disimpan data ini ya. Nah, di sini data 45925 ya 704. Jadi data itu disimpan di sini ya. Nah, seperti ini. Nilai record-recordnya. Oke, kemudian nih, kalau contoh yang berbeda, misalnya ada nomor faktur ya, nilai paling kecilnya adalah 10.001 ya. Nah, misalnya kita anggap supaya dia bisa disimpan di alamat nomor 1 ya, kita bisa buat fungsi buatan sendiri, misalnya nilai kunci dikurangi 10.000 kan, 10.001 kurang 10.000 kan nilainya 1 gitu ya. Jadi disimpan di alamat nomor 1 ya. Sederhana, jadi nggak dibatasi ya, fungsi hashing itu ya bebas kalau yang membuat bagaimanapun, yang penting intinya dia bisa semua bagian semua kunci rekaman tuh harapannya bisa disimpan semua gitu ya. Kemudian kalau contoh ada nomor faktur 10.475, kalau kita kurangi 10.000 kan 475 ya. Nah, jadi dia ada di alamat 475 ya. Jadi selama tidak ada nomor faktur yang identik, jadi tidak ada yang sama atau tidak terjadi kolisi ya seperti tadi, maka proses transformasi menghasilkan satu masukan untuk setiap nilai kunci. Oke. Ini sama halnya juga untuk yang 2.000 karyawan gitu ya. Ya, mau pakai nomor induk karyawan ya. Jadi bisa dimanfaatkan seperti itu. Kalau kita ya supaya bisa dipetakan gitu ya. Misalnya disediakan lokasi sampai 999 juta lokasi alamat. Nah, itu 2.000 data karyawan ini, nah kira-kira ada di alamat mana ya. Pasti semua tersimpan ya untuk 2.000 karena alamatnya yang disediakan jauh lebih banyak ya.
Kemudian kalau terjadi kolisi tadi ya seperti ini ya. Jadi fungsi H ini ya, hashingnya ya, dengan kunci 1 ternyata memiliki hasilnya kan alamat ya. Nah, jadi nilai alamat antara kunci 1 dengan kunci 2 ini ternyata sama ya. Padahal nilai kunci 1 dan kunci 2 itu berbeda. Itu kita sebut dengan kolisi ya. Nanti kita pelajari untuk manajemen kolisinya seperti apa. Ini sama ini dari teknik perhitungan alamatnya dan nilai kunci hashing gitu ya menghasilkan alamat. Oke, kita loncat aja. Nah, ini kita lihat contohnya nih, teknik hashing dengan sisa pembagian ya. Ini sudah dikasih contoh tadi ya yang sebelumnya tadi. Ini sisa bagi, nah ini pakai modulus ya. Nah, ini teknik hashing dengan sisa bagi ya, division remainder hashing atau kunci modulus n ya. Jadi metode hashing paling sederhana. Jadi metode ini adalah paling sederhana ya, dengan membagi satu kunci dengan ukuran tabel. Ya, jadi dibagi dengan ukuran tabelnya. Ukuran tabel ini ya kira-kira di media penyimpanan tuh disediakan berapa baris gitu ya, berapa banyak baris yang disediakan. Nah, ide dasar dari pemakaian teknik hashing itu menggunakan sisa pembagian adalah dengan cara membagi satu nilai kunci dengan satu nomor yang cocok atau disediakan ya. Kemudian menggunakan sisa dari pembagian yang akan menghasilkan alamat relatif untuk record ya. Sebenarnya contohnya sudah ya tadi ya. Jadi hasil baginya 4 ini sebagai alamatnya ya. Seperti inilah contohnya. Ya, jadi hashing dengan sisa pembagian itu sangat mudah diimplementasikan dalam beberapa bahasa pemrograman ya. Karena bahasa pemrograman sudah support dengan keyword ini ya, sisa bagi ya. Meskipun penulisannya beda ya, kayak tadi kalau di bahasa C pakai persen ya. Kalau di Pascal itu pakai mod, ya tulis mod kayak ini Pascal. Ya, untuk bahasa yang lainnya ya tinggal disesuaikan aja keywordnya apa ya. Tapi yang jelas sudah mendukung gitu ya untuk menghitung sisa bagi. Ini gunakan div sebagai pembaginya. Div ini adalah ini ya ukuran tabelnya ya. Nanti hasil nilai kunci gitu ya, key-nya. Nah, tadi kunci mod div ya. Jadi nilai kuncinya di sebelah kiri, nanti mod div-nya. Jadi ukuran tabelnya dibagi ukuran tabel. Menghasilkan ADDR atau address ya. Jadi alamatnya. Contohnya di sini jika ukuran tabel n dan nilai kunci 648 ya. Jadi misalnya ukuran tabelnya 11 ya, 11. Jadi mod n-nya 11 ya. Jadi 648 mod 11 sama dengan 10 ya. Kalau kita nanti kalau coba hitung pakai komputer apa pakai kalkulator gitu ya. Jadi 648 bagi 11 gitu ya. Nah, sekitar berapa ya? 8, sekian sekian gitu ya. Nah, kalau 58 kali 11 gitu ya. 58 kali 11 itu kalau nggak salah 638 ya. Nah, sisanya ya 648 kurangi 638 ya, dapat 10. Nah, itu gitulah cara hitungnya ya kalau sisa bagi. Kalau kita hitung secara manual gitu. Kalau komputer tinggal tulis saja keywordnya ya langsung keluar hasilnya gitu ya. Ini ya, jadi 10. Jadi data kunci 648 ini akan disimpan di address nomor 10 ya. Kemudian kalau ada nanti ketemu misalnya indeksnya ya dimulai
tidak dimulai dari nol gitu ya. Jadi kita bisa memanipulasi itu ya dengan menambahkan satu ya, supaya indeksnya mulai dari satu gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya di sini di tabelnya ini nggak mulai dari nol indeksnya, mulai dari 1, 2, 3 sampai 11. Di sini diasumsikan ukuran tabelnya 11 dan satu file itu isinya 8 record. Jadi ini ada 8 record nih, 12, 21, 68 gitu ya. Kunci rekamannya ada 8. Kemudian kita hitung ya pakai sisa bagi tadi 12. Nah, kuncinya semua ya 12 mod 11, 21 mod 11, 68 mod 11 gitu ya. Nah, itu semua kita hitung karena hasilnya kalau 12 mod 11 ini kan jadi kalau kita nggak tambah satu nih pasti nanti akan ada sisa baginya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau ada 0 kan bingung nih mau ditaruh di indeks 0-nya nggak ada gitu ya. Nah, maka kita tambahkan satu gitu ya. Misalnya ini ada kunci nomor 11 gitu ya. Jadi mod 11. Nah, kira-kira ini 11 mod 11 sisa baginya berapa kira-kira? Sisanya berapa? 0. Sisanya 0 ya, sisanya 0. Di 11 mod 11 itu sisanya 0. Nah, sedangkan 0 ini kan nggak ada di sini ya. Karena indeksnya mulai dari 1 misalnya. Jadi dimanipulasi kita tambahkan 1 semua gitu ya. Jadi nanti 11 mod 11 jadi 0 ditambah 1 ya sama dengan 1. Seperti itulah contohnya ya. Kemudian misalnya kita lihat ini sudah, nanti coba latih sendiri ya hitungannya. Hitungannya ini seperti ini. Kemudian kalau ini kita lihat langsung hasilnya aja. Jadi kalau 12 ini disimpan di rekaman atau alamat nomor 2 ya. Di sini 12. 21 disimpan di 11. Ini ya. 68 disimpan di 3. 38 disimpan di 6 ya. 52 disimpan di 10. 52. Oh, ini ada yang salah tulis di sini ya, 52 bukan 9. Sini salah nih ya. Dan ini nanti diperbaiki sendiri ya. Jadi sini 52 ya. 52 ya. Sini salah ya, 9-nya kosong. Kemudian 70 disimpan di 5, 44 disimpan di 1, 18 disimpan di 8 ya. Nah, jadi ada beberapa yang kosong. Nah, jadi nah prosesnya acak gitu ya, langsung itu kan langsung tertuju. Jadi sifat organisasi berkasnya ya langsung gitu ya. Jadi nggak seperti sekuensial. Kalau ada data 12, 21, 68 ya kalau sekuensial ya harus urut gitu ya. Kalau sekuensial ya, ini 12, nanti di sini 21, sini 68 aja, sini 38. Nah, seperti ini kalau sekuensial gitu ya. Ini. Tapi kalau yang langsung ya dia acak gitu ya. Acak. Kemudian saya hapus. Oke, selanjutnya yang berikutnya nih, fungsi hashing contoh berikutnya adalah kunci modulus P ya. Tadi N, kalau N itu ukuran tabelnya. Kalau P ini adalah bilangan prima terkecil gitu ya. Dari N. Nah, di mana N ini tadi ya sama ukuran tabelnya. Jadi misalnya N-nya 12. Jadi bilangan prima itu yang hanya bisa dibagi satu ya. Dari hafal bilangan prima. Jadi ada ini 13, nanti ada 17, ada 19, ada 23 gitu ya, 23 terus berapa? 29 gitu ya, 29 itu bilangan prima. Nah itu ya, jadi
diambil yang lebih besar atau mendekati N ya. Kan lebih besar dari 12 ini kan ada 13 dan 17, tapi yang cari yang mendekati 12 ya, primanya 13 ya. Kemudian 30 mod P ya, tinggal dimasukkan aja di rumus ya, 30 mod 13 ya. Ya sekitar 4 ya sisanya. Ya 30 bagi 13 itu 2 ya, 2 komaan. 2 kali 13 26, 30 kurang 26 sisanya 4 ya. Ini 40 mod 13. Nah, 40 bagi 13 3 komaan ya. 3 kali 13 39. Jadi 40 kurang 39 sisanya 1 ya. Seperti itulah. Jadi kunci 30 disimpan di address 4, kunci 40 disimpan di address 1. Nah, kemudian contoh yang berikutnya ini pakai pemenggalan, teknik hashing pemenggalan. Pemenggalan ini paling gampang ya. Jadi kita mau penggal di bagian mana, berapa digit, nah itu kan tinggal potong-potong aja gitu ya maksudnya. Misalnya di sini adalah fungsi F, itu fungsi yang ini ya, fungsi hashing dari kunci, itu kita hapus 6 digit terakhir ya. Jadi 6 digit terakhir, nah ini kita hapus. Kita coret sini, nah ya 6 digit terakhir, nah didapatkan hasil 123 gitu ya. Nah, sama seperti ini, 1, 2, 3. Kemudian ada kunci yang lain. Nah, kita hapus saja kan gini ya, hapus. Ya. Seperti ini. Nah, kan dapat nilainya ya, nilainya 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Ini 2, 2, 2. Ya main penggal-penggal aja, gampang. Nggak perlu hitung-hitung lagi. Kalau modulus kan tadi perlu kita hitung lagi gitu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, di sini kalau kita lihat contohnya ini terjadi kolisi ya, terjadi kolisi antara ini yang kunci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan 1, 2, 3, 8, 8, 2, 3, 4, 5. Karena nilai alamatnya sama ya, sama-sama 1, 2, 3. Ya. Nah, itu nanti data ini tetap disimpan dua-duanya ya, tapi tempatnya berbeda salah satu. Misalnya ya karena yang duluan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini, maka data yang memiliki kunci rekaman ini disimpan di alamat 1, 2, 3. Tapi untuk data yang kunci rekaman 1, 2, 3, 8, 8, 2, 3, 4, 5 ini tidak bisa disimpan di alamat 1, 2, 3 ya, tapi disimpan di alamat yang berbeda ya. Itu nanti kita pelajarin ya di pertemuan berikutnya. Oke, kemudian ini penggalnya gampang gitu ya. Nah, dan nggak dibatasi juga mau, ini kan contohnya 6 digit terakhir ini penggal. Kalau mau potong 6 digit di depan, di awal ya bisa gitu ya, nggak masalah seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau kita penggal, nah di sini kalau kita penggal yang 6 digit di awal gitu ya, maka tidak terjadi kolisi. Nah, itu ya. Jadi kolisi ini harapannya kalau terjadi ya seminimum mungkin gitu ya, seminimal mungkin. Kalau bisa tidak diadakan kolisi ya semakin bagus ya. Seperti ini ya, jadi tidak ada terjadi kolisi. Nah, saya coba balik lagi. Kalau dipenggal di awal kan ini 789 ya. Ini 654, ini 434. Ini 234. Nah, kan nggak ada yang terjadi kolisi ya karena nilainya berbeda-beda. Kemudian selanjutnya teknik hashing dengan folding ya, jadi dengan lipatan. Jadi ini kita anggap nih kunci ini sebenarnya gini ya, kunci ya nyambung gitu ya, 687 976 ya, 124 ya, kunci seperti ini. Tapi dilipat, dipisah gitu ya, dilipat. Misalnya ya tergantung keperluan gitu ya.
tergantung di kapasitas. Misalnya addressnya hanya memuat 3 digit, berarti maksimal 999 gitu ya. Jadi ya kita misal pakai teknik folding, kita lipatan misalnya. Jadi kita bagi-bagi 3, misalnya butuh 3 digit ya, bagi 3 ini sama rata nih pembagiannya. Nah, kalau kita lipat, nah lipat itu seperti kertas gitu ya. Jadi bagian ini kalau kita tekuk ya, jadi seperti ini ya. Jadi 7-nya sebelumnya di belakang ya. Kalau kita lipat 7-nya jadi di depan ya, jadi sebelah kiri ya. 785 di sini nggak kelihatan nih 9 ya. Sini ada 6 ya. Nah, jadi 785 nih, 976 421. Nah, ini 421-nya juga terbalik gitu ya. Karena kita lipat. Ini kita jumlahkan nanti ya hasilnya misalnya ini 5 tambah 6 tambah 1 ya. Apa ini 2 ya. Dua sisa 1 9 tambah 9 18 ya. Tambah 1 10 21 ya. Seperti ini. Nah, seperti ini 182. Itu jadi kunci 587 976 124 ini addressnya adalah 182 ya. Bisa juga tadi pakai ada carry ya, tambah 1 tadi bisa juga diabaikan. Nah, itu nanti ya bisa seperti itu ya, menggunakan carry-nya diabaikan bisa. Yang penting semua kunci itu ya, kalau menambahkan carry sama-sama tambah carry tadi, yang kunci yang berbeda ya tambah juga carry-nya gitu ya. Ya carry itu maksudnya yang ini ya. Ini kan 5 tambah 6 kan 11 tambah 1 2 12 ya. 12 kalau kita hitung belajar di sekolah dasar gitu ya atau SMP kan ada pakai warna yang beda. Nah, ini ya kita simpan 1 gitu ya di atas, nah, di atas 8 ini. Nah itu. Nah 1 ini adalah carry-nya gitu ya. Nah, bisa kita pakai dalam perhitungan, bisa juga kita abaikan carry-nya. Jadi setiap bagian ini nggak usah dilihat carry-nya itu ya. Kalau nggak dilihat carry-nya, misalnya tanpa carry gitu ya. Kalau tanpa carry tinggal jumlahin aja ya. 5 tambah 6 11 tambah 1 2 gitu ya. Dua gitu ya. Kemudian jumlahin lagi 8 tambah 7 15 tambah 2 7 gitu ya. 7. Nggak usah diikuti carry-nya ya. 7 tambah 9 16 tambah 4 20 0 gitu ya. Jadi 072 gitu ya. Nah, bisa seperti ini ya kalau menggunakan carry atau tanpa carry. Jadi addressnya 072 atau 182. Oke, lanjut. Ini contoh lipatan juga ya. Misalnya kunci 253 456 718. Misalnya yang diminta adalah 4 digit ya, 4 digit seperti ini. Nah, pada dasarnya kan yang ini kan masih 002 gitu ya. Nah, supaya jumlahnya 4 digit. Kalau kita lipat nanti akan menjadi terbalik 2000 jadinya gitu ya. Jadi ditambahin 2000 seperti ini. Lipatnya 6718 dilipat jadi 8176.
Ini ya hasilnya 5521. Jadi ada proses pemenggalan juga, karena kalau kita hitung seperti yang contoh sebelumnya itu kan lebih dari apa? Misal contoh yang contoh ini ya 4 digit, sebenarnya ini hasilnya bisa 5 digit ya. Misalnya kita hitung di belakangnya 2 tambah 5 7 tambah 8 15 ya. Seharusnya kan ada satu ya di sini. Seharusnya kan ada batas 15521 gitu ya. Nah, di sini kita penggal gitu ya, kita penggal misalnya ambil 4 digit saja 5521 gitu ya. Mau penggal di depan, mau penggal di belakang silakan gitu ya. Yang penting nanti sama semua berlaku untuk kunci yang berbeda ya. Kalau penggal di depan ya semua di depan ya, penggal di belakang semua di belakang. Mau dipenggal di tengah semua di tengah juga gitu ya. Oke, kemudian ini contoh yang lainnya nih, ini juga ya, nanti bisa dilihat. Tapi kalau yang ini ya, yang 579 ini bukan dilipat nih ya, ini digeser. Nanti kita lihat di sini. Ini tadi casting dengan pergeseran, ya bukan lipat. Nah, ini 79, ini lihat yang 77 saja. Ini 77 ini dapat ya terjadi kolisi ya. Kita lihat dari data kunci 1234566 dan 321654 ini sama-sama menghasilkan 777 ya. Terjadi kolisi. Kemudian ya, ini contoh yang lainnya juga ya. Ini 2740 ini terjadi kolisi juga ya. Oke, lanjut yang pergeseran. Pergeseran ini ya, mirip seperti lipatan, cuma yang nggak dilipat gitu ya. Jadi digeser aja langsung ke bawah. Jadi nggak ada yang tadi kalau yang 7-nya di depan, bisa aja di depan. 5-nya di belakang gitu ya, di urutan. Nah, sebelumnya ini urutannya ratusan, bisa jadi urutan satuan gitu ya. Gitu. Kalau pergeseran langsung aja ya, 587. Nanti taruh di bawahnya 976, kemudian 124. Tinggal dijumlahkan mau pakai carry atau tidak pakai carry. Nah, seperti ini ya, hasilnya bisa berbeda. Kemudian yang perkalian ya. Perkalian kita lihat aja contohnya nih. Misalnya diminta nih kalikan 3 digit yang pertama dengan 3 digit yang terakhir dari kunci ya. Kuncinya kan ini 123, ini 123 dan 3 digit terakhir ya. 123 kali 789. Tinggal dikalikan hasilnya ini ya. Hasilnya 67047. Ya tinggal disesuaikan mintanya berapa digit atau maksimal kapasitasnya berapa digit. Misalnya di sini 4 digit. Ya misalnya kita penggal jadinya ya. Jadi 9 yang belakangnya kita penggal 9704. Kemudian selanjutnya jadi bisa dikombinasikan, jadi nggak mesti tadi ya, biasa kombinasinya dengan penggalan gitu ya, supaya menyesuaikan dengan digit yang diminta ya. Kemudian nah cuma mesti hati-hati ya kalau kita penggal ini, kalau misalnya mengandung unsur angka 0 gitu ya. Nah, angka 0 ini bukan penggalan ya, perkalian gitu ya, perkalian. Kita berbicara perkalian, kalau ada unsur angka 0 ini kan apapun yang dikali 0 itu pasti 0 gitu ya. Nah, otomatis nanti kalau banyak angka hasil perkalian 0 ya pasti banyak terjadi kolisi nantinya ya. Jadi perlu diperhatikan juga kira-kira yang dipenggal itu bagian mana ya. Kemudian
Nah, ini yang pengkuadratan ya, pengkuadratan. Jadi kita kuadratkan, misalnya di sini pemakaian teknik hashing ini misalnya diambil dari posisi 7 atau di digit ke-7 sampai 10 ya. Jadi digit 7, 8, 9, 10, 4 digit. Nah, ini kita ambil nih digit 7, 8, 9, 10 ya. 3096, 2173, 1013 ya. Nah, di mana nilai sebelumnya ini yang 119188 sekian-sekian ini adalah kuadrat dari ini ya. Jadi kuadrat dari ini. Ya, 3 berapa? 345 237 459 ya. Kuadratnya simbol ini ya, pakai simbol kayak gini ya, kuadrat. Oke. Nah, ini hasilnya 11899090967700 ya. Seperti ini ya. Jadi dikuadratkan dulu, baru nanti nah, diambil ya, berapa digit ya, disesuaikan. Misalnya ambil sini, contohnya ambil dari digit ke-7 sampai ke 10. Sini terjadi kolisi ya. Nah, ini penggalnya pas di 0000 gitu ya, seperti ini. Oke, kemudian atau bisa juga kuadratnya per bagian ya, per angkanya. Misalnya kuncinya 782, ini kita kuadratkan 7 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, kita jumlahkan hasilnya dapat 117. Ya, bisa seperti ini juga ya. Kemudian yang terakhir adalah contoh fungsi hashing konversi radix ya. Jadi dalam konversi radix ini kunci dianggap dalam base selain 10 ya. Jadi selain 10 ya. Selama ini kan kita base-nya 10 ya. Ini selain 10. Jadi kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, jadi kelipatan 10 nanti 11 11 12 13 sampai 20. Ya, jadi sekali putaran tuh 10 kalau base 10. Kalau 13 nih sekali putaran tuh ya 13 ya. 1 sampai 13 dianggap satu iterasi gitu, satu putaran. Nanti putaran berikutnya mulai 14 sampai 26 seperti itu. Misalnya contohnya yang base 13 ya. Jadi selain 10 ya, mau 11, mau 12, ya selain 10 lah pokoknya, bebas gitu ya. Misalnya kuncinya di sini adalah 5678 pakai base 13 ya. Itu akan menghasilkan home address ini. Caranya 5678. Nah, seperti di pelajaran sistem digital itu kita kelompokkan ya. Nah, urutannya 0 1 2 3. Jadi ini yang mempengaruhi pangkatnya ya nanti ya. Jadi sini 5 kali 13 pangkat 3 ya. Jadi base-nya misalnya 13. Mau pakai pangkat apa base 8 ya silahkan, mau pakai base 15 ya silahkan gitu ya. Nanti ini pangkatnya ya, tinggal dilihat urutan angkanya. 13 pangkat 3 ditambah 6 kali 13 pangkat 2 ya, tambah 7 kali 13 pangkat 1 tambah 8 kali 13 pangkat 0 ya, hasilnya 12.098 ya. Nanti kalau mintanya kurang dari berapa digit, ini kan 5 digit, misalnya minta 3 digit ya tinggal dipenggal saja gitu ya. Oke. Nah, ini contoh pseudocode ya untuk sisa bagi. Nanti kalau ingin latihan sendiri membuat codingannya bisa ya. Ini pseudocode-nya seperti ini saja sih, nggak banyak gitu ya. Kalau ini pakai bahasa Pascal nih ya. Nanti kalau mau pakai bahasa C
Ya tinggal dipelajari dikit, diubah dikit-dikit ya. Oke, mungkin itu saja materinya. Ada pertanyaan tentang materi kita hari ini? Saya mungkin Pak, Ya, silakan. tapi bukan sedikit koreksi aja Pak tadi. Yang di slide ke-25 itu Pak, yang metode pertama, yang metode Hashing, yang tadi perhitungan bersama-sama itu Pak. Bisa bagi. Nah, yang itu Pak, yang itu tadi itu Pak, yang pengalamatan itu. Yang mana? Yang slide 25 yang tadi Bapak coret, yang sebenarnya posisinya di 9, terus Pak, yang itu Pak, lanjut Pak. Oh, yang ini. Nah, iya Pak. Itu menurut saya udah benar itu Pak, cuma kayaknya di perhitungannya dia ada sedikit keliru Pak. Itu yang 52 modulo 11 itu kan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Oke, coba 52 bagi 11 ya. Ya, 52 bagi 4 komaan ya. Berapa tuh 52 modulo 11 itu kita akan modulonya kan 8 kalau salah Pak. Ya. Iya, kan 11 kali 4 kan, 11 kali 4 kan 44 ya. Jadi kan 52 kurang 44, oh iya 8 ya. Iya, Oke, ya. Ya betul ya tabelnya, cuma perhitungannya yang salah ya. Iya Pak. Terima kasih banyak. Berarti di sini 8 ya. Sini 9. Oke, gitu ya. Oke, makasih banyak koreksiannya. Baik Pak. Untuk yang lain gimana? Ada pertanyaan? Mana? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih atas kehadiran. Gimana? Mohon maaf Pak. Oh ya, akan. Tadi ini Pak, apa namanya itu, kelolosan anunya Pak, absennya Pak. Oh ya, anu aja ya, di WA aja ya namanya. Di grup ya Pak? Ya, di grup aja. Di WA. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau di chat ini hilang ya nanti kalau saya selesai. Baik Pak. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Pak. Terima kasih Pak. Oke. Selamat sore Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. To change your